Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dua provinsi di Pulau Kalimantan terendam banjir. Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama sepekan lebih terendam sehingga 15.000 jiwa harus mengungsi. Untuk informasi selengkapnya sudah ada reporter Metro TV Kausar Bobi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan juga ada rekan Muhammad Reza yang akan melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat. Kita ke Bobi terlebih dahulu. Bobi, bagaimana update kondisi banjir terkini di sana? Ya, selamat pagi Eva dan pemirsa Metro TV. Sudah sepekan lebih banjir melanda Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan saat ini saya berada di Jalan Anoy yang merupakan lokasi yang cukup parah terdampak banjir di Kota Palangkaraya. Jika saya gambarkan, Jalan Anoy ini di sebelah kiri saya saat ini merupakan lokasi yang berseberangan atau berdekatan dengan Sungai Kahayan. Atau lokasi ini berada di bantaran Sungai Kahayan. Dan rumah-rumah di sekitar ini banjir sudah merendam hingga mencapai setengah rumah, dan warga-warga di sini beberapa masih ada yang berada di rumah mereka masing-masing karena mereka beralasan hendak menjaga harta benda mereka. Namun pihak BPBD Palangkaraya bersama Basarnas dan pihak terkait lainnya terus menghimbau masyarakat untuk mengungsi ke posko-posko terdekat karena dikhawatirkan banjir akan semakin meningkat. Beberapa masyarakat yang mengalami sakit oleh pihak Basarnas dan BPBD Palangkaraya sudah dievakuasi, salah satunya yang mengalami stroke. Pantauan kami pada Kamis lalu, pihak Basarnas bersama RSUD Doris Silvanus telah mengevakuasi beberapa masyarakat yang mengalami stroke. Namun ada juga masyarakat yang mengalami stroke namun enggan untuk dievakuasi. Pihak keluarga memastikan bahwa anggota keluarganya tersebut dalam keadaan sehat, dan pihak keluarga pun akan memastikan apabila anggota keluarga tersebut yang mengalami stroke semakin memburuk akan mengkonfirmasi, akan melaporkan ke pihak posko terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan beberapa masyarakat yang sudah mengungsi diungsikan dekat dengan Jalan Anoy, di mana posko tersebut saat ini telah menampung 150 jiwa. Apabila bisa saya gambarkan, di posko tersebut sudah ada beberapa fasilitas penunjang bagi pengungsi seperti fasilitas dapur umum yang disediakan oleh Polda Kalimantan Tengah, MCK, dan air bersih yang disediakan oleh Kementerian PUPR. Dan beberapa lembaga dan masyarakat sekitar terus memberikan bantuan ke posko tersebut berupa makanan siap saji, susu, pampers, dan selimut. Dan kondisi secara keseluruhan di Kota Palangkaraya, jumlah masyarakat yang terdampak banjir semakin meningkat. Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, bahwa jumlah saat ini sebesar 15.000 jiwa yang terdampak banjir di Kota Palangkaraya. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada Rabu lalu sebesar 11.127 jiwa. Artinya terdapat penambahan 3.000 lebih jiwa yang terdampak banjir di Kota Palangkaraya. Dan pihak wali kota sendiri pun terus membuat posko, dan saat ini terdapat 15 posko pengungsian yang tersebar di 21 kelurahan dan 5 kecamatan. Dan pihak pemerintah wali kota Palangkaraya sendiri pun terus menghimbau bagi masyarakat yang masih berada di rumah untuk mengungsi ke posko-posko terdekat. Dan saat ini pihak pemerintah pun juga akan membuka posko di Gedung KONI apabila sebanyak 15 posko tersebut pun tidak dapat lagi menampung jumlah pengungsi. Eva. Baik, dari Bobi ke Reza. Ya Reza, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Eva, dari pantauan kami pada Jumat pagi ini kondisi banjir yang menggenangi kawasan Jalan Lintas Melawi, Sintang, Kalimantan Barat sudah berangsur surut. Dan biasanya tempat kami melaporkan saat ini dalam beberapa pekan lalu, kurang lebih 4 pekan, banjir di sini bisa menggenangi hingga 1 meter. Namun kalau kita lihat saat ini kondisinya Eva sudah
surut begitu, ada beberapa lokasi memang yang masih tergenang air, ketinggiannya mencapai sekitar 20 cm. Dan kalau kita lihat juga saat ini Eva, bahwa kendaraan yang biasanya tidak bisa melintas, hanya kendaraan yang bertonnase besar saja yang bisa melintas. Namun dari pantauan kami sejak Kamis malam hingga Jumat pagi ini, bahwa sejumlah kendaraan sudah bisa melintas, termasuk kendaraan bermotor. Namun harus dengan hati-hati karena masih ada beberapa titik yang dalam, apalagi juga pasca banjir ini juga ada beberapa jalan yang rusak dan berlubang, sehingga ini juga harus diwaspadai oleh para pengendara. Dan kami juga memantau bahwa sejumlah kendaraan logistik yang membawa sejumlah bahan-bahan pangan, kemudian kendaraan lainnya ini juga sudah bisa melintas di Jalan Lintas Melawi yang merupakan satu-satunya jalan penghubung antar kabupaten, utamanya yang akan dari Pontianak menuju ke Kapuas Hulu ataupun juga sebaliknya. Dan dari BPBD Sintang juga menegaskan bahwa surutnya banjir yang terjadi di kawasan ini dikarenakan tidak diguyur hujan dalam beberapa hari, kurang lebih ada 5 hari hujan tidak mengguyur tempat ini, sehingga bisa lebih cepat untuk surut airnya. Selain itu juga dari Sungai Kapuas dan juga Sungai Melawi yang ada di Kabupaten Sintang ini tidak sedang meluap atau sedang surut, sehingga kemudian ini juga bisa mempercepat proses dari surutnya air yang ada di Jalan Lintas Melawi ini. Dan namun demikian juga dari BPBD setempat sudah memperingatkan warga untuk tetap antisipasi, karena di beberapa wilayah seperti di Kapuas Hulu ini ada beberapa wilayah yang juga banjir, serta ada ketinggian muka air di sungai sekitar Kapuas Hulu ini juga cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan ini bisa ada banjir kiriman yang datang dari Kapuas Hulu. Namun untuk saat ini pun juga pemerintah juga sudah akan melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menanggulangi banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang yang sudah berlangsung sekitar 4 pekan. Eva. Iya, Reza, Anda sampaikan pemerintah akan melakukan langkah antisipasi untuk menanggulangi banjir di sana, apa saja? Eva, berdasarkan keterangan dari Menteri PUPR dan juga Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus yang kemarin sempat melakukan peninjauan di lokasi ini, mengatakan bahwa ketika kemudian banjir sudah surut, salah satu fokus utama penanganannya adalah untuk memperbaiki dampak dari kerusakan banjir, karena sejumlah jalan yang ada di Jalan Lintas Melawi seperti yang tadi kami katakan bahwa sudah mengalami kerusakan, ada jalan yang berlubang, kemudian ada juga marka-marka jalan yang sudah rusak seperti pembatas jalan dan lampu jalan, sehingga ini pun yang harus menjadi fokus utama dalam perbaikan ke depannya. Dan Jalan Lintas Melawi ini juga dikatakan oleh Menteri PUPR bahwa sebenarnya sudah akan melakukan proses perbaikan. Namun karena adanya banjir, maka tidak bisa dilakukan proses perbaikan karena terkendala dengan genangan air. Selain itu juga kami menanyakan apakah akan ditinggikan jalan tersebut. Menteri PUPR mengatakan bahwa tidak akan meninggikan jalan ini karena nantinya bisa berimbas kepada rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Selain perbaikan dampak pasca banjir, juga saat ini dari pemerintah pusat rencananya bekerjasama juga dengan Dinas PU Sintang serta masyarakat akan membangun geobag di sekitar sisi Sungai Kapuas untuk menanggulangi banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk sementara demikian, Eva. Baik, terima kasih Muhammad Reza. Sebelumnya juga ada Kausar Bobi. Terima kasih teman-teman.